Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya harapan Ibu pagi ini kita semua sudah siap untuk menerima pembelajaran kita, pelajaran untuk bahasa Indonesia. Sebelum kita akan masuk dalam pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan mengucapkan teks Pancasila ya. Diundang kalian semua untuk berdiri, ya. Ibu juga akan berdiri dan kita akan mengucapkan teks Pancasila secara bersama-sama dan Ibu akan memulaikannya. Sudah siap semua? Mari kita mulaikan untuk pengucapan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Sudah siap? Mari kita menyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, demikian adik-adikku sekalian, kita akan, ya tentunya boleh kembali duduk. Kita akan melanjutkan atau memulaikan akan pembelajaran kita pagi ini. Sekali lagi Ibu sangat bergembira oleh karena dapat bertemu kembali dengan adik-adik semua, para peserta didik kelas 9 yang Ibu sangat banggakan. Walaupun hanya atau melalui daring kita boleh bertemu, tetapi harapan Ibu ke depan, kalian boleh dapat belajar dengan baik, dan tentunya nanti di akhir daripada pembelajaran, kalian dapat melakukan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memasukkannya kepada Ibu untuk melihat hasil kerja daripada kalian. Tetap semangat dalam belajar, dan untuk saat ini, sebelum kita masuk dalam pembelajaran atau awal daripada pembelajaran materi pertama dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk saat ini, mari kita memperhatikan hal berikut ini. Dalam situasi saat ini, kita harus melihat bahwa, minta maaf ya, ada sedikit kesalahan, ada sedikit mohon ditunggu. Ya. Di situasi saat ini yang kita hadapi di lingkungan kita, di mana virus corona ini atau pandemi COVID-19 ini semakin merajalela. Bagaimana kita akan menghindari akan hal ini? Ada beberapa hal yang Ibu mau berikan kepada kalian sebelum kita masuk dalam pembelajaran, di mana mari kita waspada COVID-19 ini. Dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kepentingan dan keuntungan kita
atau diri kita sendiri. Baik kita sebagai peserta didik maupun keluarga kita, orang tua kita, saudara bersaudara kita, sehingga kita boleh terhindar dari COVID-19 ini. Pertama, mari kita rajin mencuci tangan untuk supaya kita boleh membersihkan tangan dengan memakai sabun dan tentunya dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian kita tetap rajin menggunakan masker untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita tetap gunakan masker. Dan untuk saat ini, mari kita menggunakan masker double atau 2 ya, untuk supaya lebih aman. Karena COVID-19 saat ini sudah semakin merajalela melalui varian-varian yang ada yang kita sudah perhatikan saat ini. Kemudian kita hindari kerumunan dan mari kita selalu rajin mengkonsumsi makanan yang sehat, sayur-sayuran dan buah-buahan, kemudian kita patuhi protokol kesehatan yang ada. Itu yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian, jadi jangan lupa tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Waspada COVID-19. Baik, anak-anakku sekalian, dalam materi pembelajaran kita yang pertama, dalam pembelajaran bahasa Indonesia saat ini, kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan. Dalam tujuan pembelajaran untuk materi ini, pertama, selesai kita belajar materi ini, kalian akan mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, kemudian ditonton. Sebentar ada video yang akan diberikan kepada kalian, di mana melalui video ini kalian akan melihat mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan lewat video tersebut. Tujuan pembelajaran kedua, yaitu ketika kita belajar materi ini, kalian mampu mempresentasikan informasi dari laporan percobaan yang dibaca atau ditonton lewat video ataupun didengar. Ya. Kemudian mari kita lihat. Jadi itu tujuan pembelajarannya ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan ingatkan kepada kalian bahwa dalam pembelajaran ini kalian akan Ibu pantau lewat absen. Ya. Lewat absen yang akan kalian isi melalui grup WA masing-masing. Tolong diisi absen lewat grup WA kelas masing-masing, di mana Ibu mengetahui bahwa kalian ini mengikuti pelajaran demi pelajaran. Sekali lagi, jangan lupa mengisi absen. Nah, baik. Mari kita masuk dalam materi. Apa itu laporan dalam teks laporan percobaan? Mari kita lihat. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, ya, baik berupa lisan atau tulisan yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Itu pengertian kata laporan dalam teks laporan percobaan. Kalau demikian, mari kita lihat apa pengertian kata percobaan dalam teks laporan percobaan. Nah, percobaan adalah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa pengertian dari teks laporan percobaan adalah suatu bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan. Dia adalah bentuk teks atau tertulis yang fungsinya menyampaikan hasil kegiatan percobaan. Mari kita lihat. Untuk bagian pertama, mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Untuk mengidentifikasikan laporan percobaan, teks tersebut harus sebagaimana adanya atau objektif. Nah, informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi
dan analisis yang sistematis. Nah, untuk bagian kedua adalah menyimpulkan informasi dari teks laporan percobaan. Ketika kita mengidentifikasi informasi dari suatu teks laporan percobaan, seperti yang Ibu sampaikan tadi, nah, catatan informasi ini dapat digunakan ya untuk menjawab atau menyimpulkan informasi yang diperoleh. Jadi, mari kita lihat kembali. Dua hal ini. Pertama tadi, mengidentifikasi. Pertama, mengidentifikasi. Kemudian, kedua, menyimpulkan informasi dari teks laporan percobaan. Kalian akan lihat ini lewat video pembelajaran, lewat video untuk materi ini, yang Ibu akan berikan, kemudian akan kalian identifikasi dan simpulkan sebentar. Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum sahabat dunia sehat alami. Kali ini saya akan membuat video bagaimana caranya mendeteksi pada makanan apakah makanan tersebut mengandung boraks atau formalin dengan menggunakan kulit buah naga. Yuk ikutin. Pertama-tama kulit buah naga ini saya sudah kemudian kita potong-potong ya. Lalu siapkan air tawar, kemudian jeruk nipis, beri perasan jeruk nipis pada air tawar. Ini ya. Rendam kulit buah naga ke dalam air. Oke. Rendam hingga berubah warna ya. Nah, ini dia sudah berubah warna. Kita pindahkan ya. Ambil makanan yang akan kita uji. Ini dia makanan yang akan kita uji.
Oke, sudah selesai video untuk materi kita saat ini. Jadi untuk video yang sudah ditayangkan tadi, di mana kalian akan di sini mendeteksi ya, laporan percobaan sederhana yang sudah diadakan adalah mendeteksi zat berbahaya yang ada pada makanan. Nah, langkah-langkah kalian untuk membuat tugas saat ini adalah, pertama, kalian amati video. Kemudian, kalian akan melihat video tersebut serta cara mengidentifikasi informasi dan laporan percobaan yang dibuat. Jadi kalian buat dia punya informasi, ditulis, diidentifikasi. Kemudian, yang ketiga, Ibu mau kalian buat kelompok. Satu kelompok 5 siswa, satu kelompok 5 siswa, kemudian kerjakan secara online bersama kelompok, dan kalian dalam kelompok tersebut buat video ketika kalian sedang mengerjakan tugas. Tentunya tugas ini. Kalian buat video ketika kalian sedang mengerjakan tugas. Dan yang keempat, selesai kalian buat, setiap kelompok mempresentasikan secara bergiliran hasil kerja kelompok itu secara tertulis. Jadi caranya, kalian akan presentasikan itu nanti lewat video dikirim kepada Ibu. Kemudian hasil kerja tersebut ditulis ya. Nanti ada Ibu akan lihat juga, kirim itu ke grup WA kelas kalian masing-masing. Dan hasil kerja kelompok itu Ibu akan lihat di grup WA kelas. Jadi sekali lagi langkah-langkah membuat tugas ini, kalian amati video yang ada tadi, kemudian amati bagaimana langkah-langkahnya, cara mendeteksi zat berbahaya ini ya pada makanan. Kemudian selesai itu Anda buat, ada kelompok yang dibuat, carilah teman-teman yang kalian boleh bentuk paling kurang 5 orang, 5 siswa dalam satu kelompok. Kemudian buat video ketika Anda sementara mengerjakan tugas. Kemudian selesai itu dipresentasikan dalam hasil kerja kalian secara tertulis, kirim hasil kerja tersebut dalam bentuk video dan presentasikan di grup WA kalian masing-masing. Nah, saat ini sebelum Ibu akan pembelajaran kita, mari kita lihat ringkasan materi dalam pembelajaran kita pagi ini. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan informasi. Benar, bukan? Kita memerlukan informasi. Dan yang kedua, informasi itu bisa didapat dari berbagai sumber. Nah, yang ketiga, tujuan utama dari teks laporan yang kita pelajari hari ini adalah untuk memberi informasi secara faktual. Nah, demikian untuk pembelajaran kita, dengan harapan di akhir daripada pembelajaran ini, untuk pembelajaran yang sudah Ibu berikan ini dipelajari dalam minggu ini. Kemudian jangan lupa dicatat, ditulis dalam buku kalian.
materi ini, dan minggu depan Anda boleh mengerjakan ini dan dikirimkan kepada ibu. Jadi ada batas dalam minggu ini kalian pelajari materi, kemudian minggu depan kalian boleh membuat kelompok dan membuat tugas ini. Jadi minggu depan adalah pemasukan tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi ada 1 minggu mempelajari materi, kemudian minggu depan kalian mengerjakan sekaligus memasukkan tugas-tugas yang sudah diberikan. Nah, anak-anakku sekalian, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi Ibu ingatkan bahwa jangan lupa kalian mengisi absen untuk melihat kehadiran kalian di mana kalian mengikuti pembelajaran hari ini atau pagi ini lewat pelajaran bahasa Indonesia. Sekali lagi jangan lupa mengisi absen, dan harapan Ibu kalian tetap semangat dalam belajar, kemudian rajin mengerjakan tugas, dan tetap jaga kesehatan kalian. Nah, saat ini sebelum kita akan mengakhirinya, kita akan kembali berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari berdoa. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kita akan kembali bertemu dalam pertemuan pembelajaran selanjutnya. Dan saat ini kita akan berpisah. Selamat belajar, tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat.